Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Ayu Ningdia dengan NIM 336210084. Di sini saya akan membahas soal-soal UAS kalkulus 1 yang diberikan oleh Bapak dosen Ahmad Suhani. Di sini saya diberikan 4 soal yang dimana dalam satu soal itu terdapat anak-anaknya lagi. Nah, yang pertama saya akan membahas nomor 1. Diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi, misalkan hx sama dengan fx gx, maka turunan ke n dari fungsi hx yaitu di sini ada formula yaitu hx turunan ke n sama dengan notasi sigma dari 0 sampai ke n dengan kombinasi n dan i dengan fungsi f keturunan ke n dari x dan g turunan ke n min i dari x. Nah, di soal yang pertama di bagian A kita disuruh untuk membuktikan kebenaran formula tersebut. Nah, pada formula tersebut kita bisa menggunakan yang dimana namanya induksi matematika. Nah, di sini kita menggunakan induksi matematika dengan pernyataan pertama atau pernyataan ke n, yaitu hx turunan ke n sama dengan sigma i dari 0 sampai n dengan kombinasi n dan i, lalu fungsinya f turunan ke i dari x dan g turunan ke n min i dari x. Nah, yang pertama kita bisa pakai cara base case yaitu dengan dengan mencari tahu apakah benar pernyataan n itu benar untuk n sama dengan 1. Nah, dari situ kita bisa mengubah n menjadi 1. Di sini kita punya hx turunan ke 1 sama dengan sigma dari 0 sampai 1 dengan kombinasi 1 dan i dengan fungsi f turunan ke i dari x dan g turunan ke n dari turunan dan g turunan ke n min 1 dari x. Nah, di sini kita bisa dapetin hasil yaitu yang pertama dengan awalnya kita i-nya kita pakai 0, jadi semua i yang ada di fungsi ini kita ubah ke 0, yang di sini kita bisa dapetin kalau si f-nya ini turunan ke 0 dari x dan g-nya, dan di sini juga f-nya turunan, dan di sini kita pakai yang i sama dengan 1, bisa didapetin kalau si f-nya ini punya turunan ke 1 dari x dan g-nya juga seperti itu. Nah, bisa kita dapetin hasilnya kita punya fungsi yang dimana turunan ke 0 dari x dan g-nya turunan ke 1 dari hasil dari ini 1 min 0 dan dari x dari fungsi x ditambah kombinasi 1 f turunan ke 1 dari sini i-nya kita ubah 1, terus dari fungsi x kemudian g-nya kenapa jadi turunan ke 0 karena di sini kita bisa ngedapetin kalau n-nya sama dengan 1 dikurang n-nya sama dengan 1 dan i-nya sama dengan 1 bisa dikurang, jadinya hasil habis jadi 0. Nah, dari base case yang pertama ini, dari pernyataan pertama ini kita dapetin hasil di mana hx dengan turunan pertama itu bernilai benar. Kenapa? Karena kita bisa ngedapetin hasil di mana fx g aksen x plus f aksen x gx. Di sini kita bisa mengkaitkan fungsi ini dengan fungsi u v aksen plus u aksen v, di mana itu adalah merupakan turunan untuk fungsi perkalian. Nah, jadi untuk pernyataan pertama yaitu pernyataan untuk n sama dengan 1 itu benar-benar. Nah, cara kedua adalah kita harus mengasumsikan bahwa pernyataan n benar untuk n sama dengan k. Nah, kita ubah aja n-nya menjadi k seperti ini. Kemudian cara ketiga, kita dari asumsi ini kita bisa simpulin kalau Pn ini kita harus cari tahu di mana pernyataan n benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, caranya sama, n-nya kita ubah ke k plus 1. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? Ini ibaratnya n sama dengan k ini merupakan turunan pertama, dan k plus 1 ini ibaratnya turunan kedua dari k. Jadinya hx turunan ke k aksen, artinya turunan kedua. Nah, hx-nya, fungsinya kita bisa masukin fungsi hx
turunan ke K-nya kita masukin, dari yang sini kita masukin dengan aksen, artinya turunan kedua. Nah, dari sini kita bisa nyimpulin kalau ini kan merupakan perkalian turunan, turunan dengan fungsi perkalian. Nah, sebelumnya ini notasi sigma dan kombinasi bisa kita keluarin, bisa kita pisahin. Nah, di sini kita bisa baru yang dimana dengan menggunakan rumus yaitu U aksen V plus UV aksen gitu. Jadi si I-nya kita tambahin 1, artinya si F ini udah jadi turunan kedua. Terus yang G-nya ibaratnya si F ini jadi U aksen, G-nya jadi V, ditambah F di sini itu jadi U, dan G di sini jadi V aksen, seperti itu. Nah, dari sini kita masukin lagi notasi sigma dan kombinasinya masing-masing fungsi, satu persatu, sudah. Nah, kemudian kita balik lagi ke K plus 1, N sama dengan K plus 1. Nah, kenapa di sini I sama dengan, kenapa di sini kombinasinya I min 1? Karena di sini saya pengen menghilangkan, menghilangkan plus 1 yang ada di sini biar kanan kiri ini sama. Jadi saya menggunakan I min 1, seperti itu. Nah, gini, ini jadi hilang, ininya juga si K-nya ini kita ubah ke K plus 1, jadi sebentar. Oh ya, benar. Ya. Ini juga yang ini kita nggak usah apa-apain ya, karena kita mau ngubah yang ini aja. Nah, di sini kita asumsikan bahwa I-nya ini sama dengan K plus 1. Yang di sini kan I-nya sama dengan K plus 1 dikurang 1 hasilnya K, jadi kita punya kombinasi KK. Nah, yang di sini F-nya kita jadiin K plus 1, dan di sini G-nya jadi turunan ke 0 karena K plus 1-nya hilang. Kenapa? Karena di sini kan ada I-nya kita ubah ke K plus 1, jadi hasilnya 0. Yang di sini juga, karena di sini dimulai dari notasi sigma sama dengan, I-nya sama dengan 0 sampai K, jadi kita mulai dari I-nya sama dengan 0, dengan G K plus 1. Kenapa? Karena I-nya juga hilang kan? Karena di sini hilang, jadi cuman K plus 1 aja, terus ditambah sama yang ini. Nah, kita bisa dapat hasil, ini kan fungsi yang sebelumnya yang mana sih? Yang fungsi ini sama fungsi ini kan sama ya, cuman beda di kombinasi aja, jadi kita bisa keluarin. Nah, kita pakai, nah si kombinasinya kita keluarin di sini. Kemudian kita bisa, nah ada ketentuan di mana jumlah dari kombinasi KI-1 ditambah KI itu menghasilkan kombinasi K plus 1 sama I, begitu. Jadi kita punya hasilnya seperti ini. Kemudian HX turunan ke K plus 1, di sini notasi sigmanya sama. Tadi kan kita juga udah punya kombinasi K plus 1 sama I. Nah, kita masukin lagi fungsinya. Nah, dari pernyataan yang ini, pernyataan untuk N sama dengan K plus 1 ini bernilai benar. Nah, berdasarkan cara induksi matematika yang tadi, yang ketiga cara itu, dapat dinyatakan bahwa formula yang sebelumnya yang diberikan, yang dikasih itu bernilai benar. Nah, kemudian kita ke soal B, dengan menggunakan formula di atas, tentukan turunan ke 100 plus 084. Di sini menggunakan NIM saya, HIJ, atau 3 angka terakhir di NIM saya, yaitu 084. Jadi kita bisa dapatkan turunannya N-nya sama dengan 184. Dengan fungsinya, ini NIM angka kedua terakhir dari NIM saya, yaitu 8. Dan ini juga angka terakhir dari NIM saya, yaitu 4. Jadi kita bisa dapetin fungsi fx-nya 5 cos x dan gx-nya 8x pangkat 4. Nah, di sini kita masukin aja N-nya tuh sama dengan, sesuai NIM saya tuh 184. Nah, di sini kita bisa punya notasi sigma, yaitu dari 0 sampai 184 dengan kombinasi 184 dan I. Nah, kita masukin fungsinya dengan mengubah N menjadi 184. Jadi kita punya, dengan terus kita fungsinya kita masukin fungsi fx segini dan fungsi gx-nya 8x pangkat 4. Nah, di sini kita mulai dari 0, notasi sigma yang pertama mulai dari 0, kita ubah I-nya menjadi 0 semua. Ini juga, dan kemudian tambah 1, kita ubah. Ini jadi 183 karena sebelumnya kan kita punya rumus di mana N min I. Jadi 184 dikurang 1 jadi 183. Nah,
Kita mulai dari 180 lagi karena kita punya pola sebelumnya di mana turunan keempat dari turunan 5 cos ini, 5 cos X dan 8X pangkat 4, apabila udah turunan keempat, kesananya tuh mereka bakal balik lagi ke fungsi awal gitu. Jadi saya mulai dari kelipatan 4 dari NIM saya itu 180, mulai dari sini, I-nya 180, I-nya di sini 180 juga ininya jadi 4 karena 184 dikurang 180 jadi 4. Di sini juga 1, 182 dan sebagainya sampai 0. Nah, baru kita dapetin hasil. Ini kan hasilnya 0, ini juga 0. Nah, ini kombinasi dari ini hasil ini merupakan hasil kombinasi dari 184 dan 180. Nah, hasilnya segini dan kita turunan dari 5 cos X kan 5 cos X. Terus kemudian kita punya turunan keempat dari 8X pangkat 4 yaitu 192, kemudian kombinasi dari ini kombinasi dari ini, turunan dari 5 cos yaitu min 5 sin, dan turunan ketiga dari ini yaitu 8X pangkat turunan ketiga dari ini turunan ketiga yaitu 192X, kemudian hasil dari kombinasi ini dari sini, kemudian si min 5 sini kita turunin lagi jadi min 5 cos. Ini juga kita turunin kedua, kemudian ini juga kita kombinasiin lagi dari hasil kombinasi tersebut, terus dapat si min 5 cos ini kita turunin lagi jadi 5 sin X, kemudian kita dapat turunan kedua dari 8X pangkat 4 yaitu segini, kemudian kombinasi dari 184 dan 184 kan 1 ya. Nah, di sini kita kembali ke 5 cos X karena kita sudah sampai 184-nya gitu. Udah masuk ke pola awal lagi gitu. Udah masuk ke fungsi awal lagi. Di sini juga 8X4-nya makan dan turunan ke 0 kan. Jadi hasilnya tetap segini. Kemudian saya kaliin ini dengan ini, saya selesaiin ini semuanya perkaliannya. Kemudian kita dapat untuk 5 cos dan 5 sin dan sebagainya itu kita masih masukin, kemudian saya urutkan dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Kemudian soal C, tentukan hasil dari H0 keturunan dari 184 sesuai NIM saya. Di sini saya ganti semua nilai X dengan nilai 0. Saya bisa dapat, ini kan hasilnya masih 0, 0, 0, 0, tapi di sini kita bisa dapetin kalau cos 0 itu hasilnya 1 dikali 5, kemudian saya kali dengan 8, dengan bilangan ini, dengan jumlah ini, saya kalikan hasilnya segini. Jadi bisa disimpulkan bahwa 0 turunan ke 184 hasilnya adalah berikut ini. Kemudian soal 3, misalkan fx a epsilon dari epsilon pangkat 3x, ini sesuai NIM saya, NIM awal dan NIM kedua saya, jadinya hasilnya seperti ini karena NIM saya 33 awalnya. Nah, soal pertama, buatlah generalisasi turunan ke n dari fungsi di atas. Di sini kan kita harus nyari nih rumusnya dari rumus ke n dari fungsi di atas ini kan, fungsi ini. Nah, kita bisa dapatkan kita punya fx sama dengan 3 epsilon 3x. Nah, untuk turunan pertama, kita bisa dapetin hasilnya 9E pangkat 3X. Epsilon pangkat 3X. Nah, yang turunan kedua segini, turunan ketiga juga 81, dan seterusnya. Nah, kita bisa dapetin pola di mana apabila si N-nya ini kalau kita tambahin 1, itu bakal, contohnya seperti ini nih. Misalnya saya punya N sama dengan 1, saya tambahin, kan N plus 1, saya tambahin 1 jadi 2, jadi di turunan pertama ini kita dapetin 3 pangkat 2 yaitu 9, dan seterusnya. Jadi generalisasi turunan ke N yang saya bisa dapatkan adalah bahwa F turunan ke N dari X sama dengan, bisa kita cari dengan pola 3 turunan dari N plus 1 epsilon 3X. Seperti itu. Terus yang soal ke B, tentukan solusi dari G turunan ke N X dari X sama dengan Fx. Nah, kita punya Fx-nya tadi fungsi sebelumnya yaitu 3 epsilon 3x. Maka Gx adalah anti turunan ke N atau integral ke N dari 3 epsilon 3x. Maka bisa didapatkan hasil seperti ini. Dan dari sini kita punya pola bahwa 1/3 pangkat N-1 dengan epsilon 3 pangkat 3x itu bakal memenuhi
syarat ini bakal mendapatkan hasil-hasil ini, seperti itu. Jadi kita punya generalisasi atau rumus atau, pembuktian kalau dengan pola ini kita bisa mendapatkan hasil-hasil ini, seperti itu. Kemudian untuk soal ke C, tentukan semua kemungkinan sehingga fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 4 dan X kuadrat min 0X plus 0. Ini didapatkan dari NIM saya, NIM kedua terakhir dari NIM saya, dan NIM terakhir dari NIM saya. Ini juga 0, angka ketiga dari NIM saya. Ini juga angka ini angka keempat, ini angka keempat dari terakhir, ini angka ketiga dari terakhir dari NIM saya. Nah, saya bisa dapat fungsi seperti ini. Kita asumsikan bahwa lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk 3 epsilon 3x lebih dari sama dengan 0, untuk x bilangan real, x anggota bilangan real, agar si Gx ini bernilai tan negatif itu bisa kita dapatkan misalnya kita melakukan uji titik di mana kita ambil min 1 untuk kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai minus. Kemudian ini juga kita ambil angka 1, maka kita dapat nilai positif. Berarti tan negatif, maka Gx akan bernilai tan negatif ketika X anggota bilangan real atau, maaf ini saya salah tulis ya. Berarti ya sudah seperti itu. Kemudian kita punya soal ke D. Tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari Gx sama dengan 0. Nah, fungsi Gx ini mencapai titik stasioner jika G aksen X sama dengan 0. Nah, maka fungsi Gx ini memiliki titik stasioner yang tak terhingga, yaitu X merupakan anggota dari bilangan real. Nah, terus yang soal ke E, tentukan selang kemonotonan dan titik belok dari Gx sama dengan 0. Nah, fungsi Gx sama dengan 0 ini merupakan fungsi konstan sehingga interval kemonotonannya adalah min tahingga kurang dari 0 kurang dari tahingga gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai dari ini memakai NIM saya yaitu J per 2 dengan ini I per 3, ini 3A per 4, ini angka huruf ke J di NIM saya berarti sesuai dengan NIM saya berarti ini 4, ininya 8, ini 9. Kenapa 9? Karena ini kan awalnya saya A-nya nilai pertama di NIM saya kan 3 ke 3 9 kan. Nah, dengan kalau cara saya kita bagi dulu nih 4 per 2, 8 per 3, 9 per 4. Nah, untuk tanda seperti ini nanti berarti 4 per 2 berarti saya ininya nurun ke bawah gitu. Kayak contohnya ini 8 per 3 itu kan hasilnya 2,6666666 kan. Nah, saya buletin ke atas, jadinya saya buletin ke 3 gitu. Kenapa ke atas? Karena saya ngeliat ininya ke atas gitu. Kalau ini kan ke bawah, berarti ini kan 9,4 tuh hasilnya 2, berapa gitu, berarti saya turunnya ke bawah yaitu 2 gitu. Nah, dari hasil kombinasinya bisa saya dapetin bahwa kombinasi dari 2, kombinasi dari 3, kombinasi dari 5 sama 2, ini dapatnya segini, 10x kuadrat, 10x, dan 10. Nah, kita integralin, yaitu jadi 10 per 3 x pangkat 3 min 10 per 2 x pangkat 2 plus 10x. Kemudian kita selesai nih, yang ini jadi 5x kuadrat plus 10x. Kemudian kita kasih batasnya, batas pertama yaitu 3, batas 0 kan pasti hasilnya 0 semua kan. Nah, akhirnya kita pakai yang 3 aja. Nah, dihasilkan dapatnya hasilnya segini, 75. Nah, soal kemana-mana kedua, maaf tadi saya sedikit kelewat. Nah, diketahui formula Leibniz dari turunan ke N dari pembagian dua fungsi, misalkan Hx, Fx per Gx, maka turunan ke N fungsi Hx yaitu, di sini kita punya formula seperti ini. Nah, soal ke A, buktikan formula di atas. Nah, bisa saya buktikan bahwa apabila Fx per Gx ini, hasilnya kan berarti kita pakai yang fungsi, kita bisa pakai rumus yang U aksen V, U min UV aksen per V kuadrat. Jadi kita bisa dapetin hasil ini. Kemudian saya turunin lagi. Nanti bakal jadi hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari keempat soal tersebut. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.